kita tentunya makin seru di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Ini seru banget ya, Mbak ya. Jadi sampai Asti aja mau nanya sampai nggak sempet-sempet nih. Gitu. Udah kasih kesempatannya sekarang, Asti mau nanya apa? Jadi gini, kalau saya kan memang bukan agent, tapi saya salah satu orang yang merasa bahwa asuransi itu penting banget. Wow. Nah, saya punya pengalaman, ada teman saya itu dia kurang apa ya, responsif gitu loh. Kalau kita lagi cerita kayak begini, dia pokoknya bilang nggak, pokoknya gue nggak percaya yang kayak gitu-gitu deh. Gue nggak percaya segala sesuatu yang ya model begituan. Gue percaya cuma sama emas gue. Bukan mas-mas ya. Oh, saya bukan mas-mas. sama emas loh. Saya pikir sama masku. Bukan mas-mas ya, tapi emas bener. Maksudnya dia memang pria, terus juga pekerjaan juga oke gitu. Terus menurut dia kalau terjadi apa-apa sama saya, gue jual aja emas gue gitu. Nah itu gimana ya? Ya masih banyak cerita-cerita seperti ini ya. Orang lebih senang investasi di berbagai macam, contoh emas lah. Ada juga orang Indonesia cukup sekarang kalau kita lihat properti ya, properti emas ataupun nyimpan duit di deposito dan sebagainya, tapi melupakan sisi yang tadi kita bahas mengenai proteksi. Juga kan, ya, iya. kan? Anggapannya adalah kalau terjadi sesuatu sakit ataupun meninggal, emasnya bisa dijual atau propertinya bisa dijual. Padahal itu kan sayang sebetulnya. Konsep asuransi itu adalah jangan sampai apa yang sudah kita create, kita bangun, properti ataupun emas ataupun kekayaan yang sudah kita bangun itu habis hanya karena misalnya masuk rumah sakit karena sakit tadi. Jadi asuransi mengambil resiko tersebut. Kita sisihkan sebagian dari dana yang kita bangun tadi, kita belikan proteksi asuransi misalnya kesehatan. Pada saat masuk rumah sakit kita nggak perlu jual emas ataupun properti tadi. Ya kan? Kalau asuransi jiwa sendiri ada macam-macam jenisnya. Ada jenis-jenisnya nggak sih, Pak? Asuransi jiwa ada macam-macam jenisnya. Seperti yang tadi saya sampaikan. Terus bedanya apa? Kita juga pengen tahu. Iya, ada asuransi jiwa yang pure insurance. Hanya mengcover risiko kematian. Jadi kita bayar asuransi, kemudian dalam 1 tahun kalau terjadi risiko tersebut, uang pertanggungan akan dibayarkan ke pihak yang kita tunjuk, which is itu ahli waris. Tapi ada juga asuransi yang mengcover selain proteksi, dia juga memberikan investasi. Jadi kalau risiko itu tidak terjadi dan orangnya umur panjang, di usia tertentu dia bisa menikmati hasil dari investasi dia. Jadi asuransi sangat berkembang sekarang. Nah, sekarang kita kasih kesempatan buat penonton yang ada di studio yang mau bertanya, silakan. Siapa? Iya, Silakan, Pak. Baik, Pak Irsan, saya mau nanya. Bapak siapa nih, Boleh Pak? sebutkan Saya namanya, dengan Pak Desianto. Pak Desianto, Ya, silakan saya Pak. mau nanya terkait dengan jatuh tempo pembayaran premi. Ya. Nah, kita kan sudah komit dari tanggal sekian, tapi seringkali kan dalam perjalanan kita nggak tahu keuangan kita tiba-tiba tidak ada pada saat kita harus membayar. Nah, bagaimana status polis saya ketika saya terlambat membayar? Nah, tuh. Kemudian ada tenggang waktu berapa lama dari jatuh tempo pembayaran premi itu sehingga polis saya tetap aman. Ya. Terima kasih, Pak. Bener, Terima kasih, Pak. saya nambahin Pak. Ya. Kalau lapse bisa pemulihan nggak? Kurang lebih sama lah ya. Iya, itu penting. Iya, itu penting. Lapse yang tadi Asti sampaikan itu istilah di asuransi. Lapse itu adalah situasi di mana perjanjian antara pemegang polis atau tertanggung tadi dengan pihak asuransi putus. Dalam arti proteksi sudah tidak ada. Ini yang harusnya paling dihindari oleh tertanggung. Kenapa? Kita sudah menyiapkan buat keluarga, kita sudah menyiapkan buat masa depan anak, kemudian kalau lapse, pertanggungan itu hilang dengan sendirinya. Jadi menjawab pertanyaan Pak Desianto tadi, pada saat ulang tahun polis, biasanya klien akan diminta untuk membayar yang disebut renewal atau premi yang wajib dia bayarkan kembali. Karena Bisa di awal tahunan kan, ya, Pak, tuh ya? Ya, di awal kan ada perjanjian bahwa klien wajib membayarkan premi, perusahaan wajib memberikan perlindungan, ya seperti itu. Nah, kalau sampai lalai nggak bisa membayar, biasanya perusahaan asuransi memberikan tenggang waktu, seperti yang tadi disampaikan. Tenggang waktu itu bervariasi, tapi contoh di perusahaan tempat saya bekerja di Manulife itu 45 hari. Ya, jadi kalau sampai 45 hari belum membayar, disitulah risiko yang tadi Asti sampaikan, lapse. Kalau lapse, kita punya pertanggungan jadi hilang. Resikonya seperti itu. Nah, pertanyaan dari Asti melanjutkan yang Pak Desianto, kalau sudah lapse masih bisa dipulihkan? Nah, iya tuh. Masih bisa dipulihkan, tapi yang mesti diingat bahwa lapse itu ada benefit atau ada manfaat yang hilang. Bisa jadi perusahaan asuransi akan melihat orang ini mau memulihkan karena apa ya? Dulu pernah sakit nggak sebelum ini? Ya kan, jadi akan di-underwrite ulang atau dicek lagi risikonya. Nah,
ada hak dari perusahaan asuransi untuk menolak itu kalau ternyata orang itu beresiko kan. Tapi kalau rajin membayar terus sesuai dengan tanggal jatuh temponya, tidak akan ada hak dari perusahaan untuk saya putusin deh karena orang ini banyak klaimnya dan sebagainya. Enggak, karena dia membayarkan sesuai dengan kewajiban dia. Jadi tetap ada tenggang waktu, tapi yang paling bagus adalah nasabah tahu kewajibannya dan perusahaan juga menjaga bagaimana memberikan proteksi maksimal ke nasabah tadi, Pak. Itu dia, supaya manfaatnya masih bisa tetap kita rasakan gitu ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Pak. Itu juga udah cukup jelas ya. Sangat jelas. Ya. Waduh, ini dari obrolan kita hari ini makin paham soal asuransi jiwa. Setuju, Iya pastinya. kan? Yang namanya... Kalau sampai nggak paham juga, aduh Keterlaluan. ya Pak ya. Udah dijelasin sama Pak Irsan juga. Kalau ya sampai kan? nggak paham juga, bye. Pasti jangan bye dulu dong. Bye. Pakai namanya bye. Tapi memang bener loh, apa yang kita obrolin ini kan ya membuat kita harus berpikir bahwa investasi itu penting dan harus dilakukan sedini mungkin. Iya, setuju. Salah satu caranya mungkin dengan memiliki asuransi jiwa. Iya. Supaya nanti pada saat kita dipanggil menghadap Yang Maha Kuasa, orang yang kita cintai, orang yang ya keluarga kita tidak terbebani begitu ya. Betul. Dan walaupun kita udah nggak ada, mereka bisa melanjutkan hidup dan kita masih bisa tetap diandalkan oleh keluarga. Iya, betul. Setuju banget. Keren banget. Oh, Iya luar kan? biasa ya. Tumben. Tumben. Dia udah makin mengerti dan makin paham kok. Tapi kita mau ucapin terima kasih dulu buat Pak Irsan. Terima kasih atas Thank you, penjelasannya ya Pak Bayu. ya. Asti terima kasih juga Makasih, udah sharing Kakak. sama kita. Dan juga tentunya penonton yang ada di studio terima kasih sudah datang. Iya. Dan juga sudah ikutan sharing, ikutan bertanya, ikutan Iya. bagi cerita. Betul. Ini nggak kerasa 30 menit sudah kita menemani Anda. Berarti waktunya Angie sama Bayu pamit. Mungkin kalau misalnya mau nge-tweet, mau Boleh kasih dong. kritik saran, boleh nggak Bayu? Jangan lupa pemirsa untuk tweet kita di @manulife_id dengan hashtag GHMD. Ya, sekali lagi. @manulife_id dengan hashtag GHMD. Nah, itu dia. Gitu. Kita tunggu masukan dari Anda, tweet-tweet Anda kita tunggu. Tapi sekarang waktunya kita berdua juga untuk pamit. Iya, makin paham soal keluarga nih. Asti soal keluarga udah paham, kapan kita bentuk keluarga kalau begitu? Kok kita? Jangan kamu, tolong jangan, oke? Mendingan memang kita pamit dulu ya Pak. Ini bahaya sekali nih, ya kan? Kita pamit, minggu depan kita ketemu lagi tentunya di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang.